Pro 4 RRI Jakarta, Etalase Budaya Nusantara. Baik pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada, sudah pukul 10 waktu Indonesia Barat. Segera kami akan mengajak Anda untuk menuju kediaman Kapolri Jalan Patimura nomor 37 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk mengikuti acara Kiprah Wanita Indonesia dengan judul Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan, perdagangan orang, dan kesenjangan ekonomi. Baik, kita langsung saja bersama rekan Soraya Putri Yusuf. Kiprah Wanita Indonesia. Kiprah Wanita Indonesia. Sebuah acara yang mengungkap dan membicarakan berbagai kiprah dan karya perempuan Indonesia. Persembahan Dharma Wanita Persatuan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia Jakarta. Dengar Pro 4 dimanapun Anda berada, kita sekarang langsung dalam dialog interaktif Kiprah Wanita Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ibu langsung dari kediaman Ibu Tri Tito Karnavian, Jalan Patimura nomor 37 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Anda ditemani oleh saya Soraya Putri Yusuf, tidak sendirian. Nyonya rumah sudah bersama kami. Selamat pagi menjelang siang Ibu Tri Tito Karnavian, apa kabar? Selamat pagi Ibu. Cantik sekali. Terima kasih, kabar baik. Kerudungnya warna putih pendengar dan juga pakai baju batik biru. Boleh tahu batiknya dari mana ini? Sepertinya Cirebon. Cirebon ya, keren sekali, luar biasa. Dan pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada, narasumber kita yang kedua tidak kalah cantiknya ada Ibu Win Ritola Tasmaya, Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan. Selamat pagi menjelang Selamat siang. pagi Mbak Soraya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat terus ya. Insya Allah doain ya. Mudah-mudahan seluruh ibu-ibu di Indonesia dalam keadaan sehat semua. Amin, amin. Sehat amin. orangnya, sehat kantongnya ya Bu. Ya, harus. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, siaran ini juga dapat Anda ikuti melalui aplikasi kami RRI Play. Jangan lupa klik Pro 4 dan pesan singkat kami buka dari sekarang di 0812 1124 928. 0812 1124 928. Jangan lupa sebutkan nama dan di mana Anda mendengarkan siaran ini. Pendengar Pro 4, saudara-saudara kami di seluruh tanah air bahkan di mancanegara, kita pertama ingin tahu dulu ke Ibu Tri Tito Karnavian. Pendengar, kalau Anda mendengar kata Ibu Tri Tito Karnavian tentu tahu ya sebagai Ketua Umum Bayangkari, tapi khusus untuk peringatan Hari Ibu ini beliau sebagai Ketua Umum Panitia Nasional Peringatan Hari Ibu ke-88 tahun 2016. Begitu ya Bu ya. Ya. Dengan temanya peringatan Hari Ibu ke-88 tahun ini dengan tema kesetaraan perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan, perdagangan orang, dan kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan. Pertanyaannya sederhana Bu, kok Ibu bersedia menjadi Ketua Umum Panitia Nasional Peringatan Hari Ibu? Ceritanya gimana Ibu Tri Tito? Kebetulan ini kan masalah perempuan ya, dan tentunya Bayangkari ini juga adalah organisasi perempuan yang anggotanya adalah istri-istri anggota Polri. Baik. Di mana kita juga ada kerjasama selalu dengan KPPA, perlindungan perempuan, di mana kita juga organisasi Bayangkari ini berusaha keras juga untuk melindungi anggota-anggota kita. Baik. Karena tentunya sebagai perempuan pasti ada permasalahan dalam rumah tangganya. Betul. Dan ini kita selalu koordinasikan juga bagaimana perlindungan ini ke kementerian yang terkait. Disinilah kita juga organisasi-organisasi perempuan yang bekerja sama dengan KPPA diajak untuk menjadi panitia
dalam peringatan Hari Ibu. Setiap tahunnya biasanya kita selalu berganti-ganti. Berganti-ganti ya. Ada, kalau tidak salah ada 6 organisasi. Betul. Baik. Pendengar, kami ingatkan kembali pesan singkat, nomor teleponnya mudah diingat 0812 11 24 928. Anda boleh bertanya apapun soal ibu, soal perempuan, bagaimana perempuan harus tetap fight menjadi seorang ibu yang baik bagi anaknya, tentu juga bisa mengisi pembangunan, begitu ya Ibu Tri dan Ibu Win. 0812 11 24 928. Jangan lupa sebutkan nama dan di mana Anda mendengarkan siaran ini. Sebelum ke Ibu Win, Ibu Tri, persiapannya tentu ini kan istimewa sekali ya, memperingati Hari Ibu ini yang ke-88. Sejauh ini persiapannya sudah sampai mana? Berapa persen? Oh ya, kita sudah hampir mencapai penyelenggaraan puncak pada besok di Banten, di mana akan dihadiri oleh Bapak Presiden dan Ibu Negara. Sebelumnya kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan seperti pameran hasil-hasil karya dari perempuan-perempuan Indonesia, yaitu Ketumbiri. Juga kita menyelenggarakan seminar dalam rangka memberi pengetahuan kepada banyak perempuan apa saja sekarang yang bisa kita lakukan sebagai perempuan. Dan juga kita melakukan bakti-bakti sosial. Salah satunya adalah di Garut kita memberikan pelatihan kepada korban bencana alam kemarin. Betul. Juga kita memberikan bantuan-bantuan bahan makanan kepada beberapa tempat. Juga kita memberi pelatihan kepada perempuan-perempuan yang kurang beruntung yang saat ini sedang berada di lapas Cipinang kemarin. Betul. Bagaimana kita juga membantu ada tes IVA, yaitu untuk mengetahui organ reproduksi mereka apakah ada gangguan atau tidak. Juga memberi pelatihan kepada para perempuan-perempuan nelayan di Banten. Juga kami melaksanakan sidang isbat bagi pasangan suami istri yang belum mempunyai akte nikah, di mana ada sekitar 400-an pasang suami istri. Kita bantu mereka mendapatkan dokumen legal sehingga ini menjadi perlindungan bagi perempuan dalam rumah tangganya, yang nanti simbolis akte nikah ini akan diserahkan oleh Bapak Presiden besok. Pada hari puncak pada hari puncak. Juga sekaligus kami membantu membuatkan akte lahir bagi anak-anak mereka. Waduh, yang luar otomatis biasa. Mereka tentunya karena tidak mempunyai akte nikah sehingga anak-anaknya tidak juga mempunyai akte lahir. Kita tahu bahwa akte lahir anak-anak ini penting. Sangat penting. Karena sampai kapanpun kita selalu diminta. Harus walaupun sudah dewasa, walaupun saya pun sebagai ibu-ibu waktu mau bikin paspor pun saya tetap diminta akte lahir. Betul. Jadi bagaimana pentingnya ini, dan ini adalah hak dari seorang anak untuk mempunyai akte lahir. Jadi rangkaian kegiatannya banyak sekali. Kita boleh berikan applause ya. Ibu bapak pendengar di sini juga ramai di kediaman Ibu Tri Tito Karnavian. Kami ingatkan pesan singkat di 0812 11 24 928. Saya masih penasaran, sekian banyak kegiatan masa sih nggak ada kendalanya. Tapi ke Ibu Win dulu. Ibu Win, temanya ini waduh luar biasa, tidak hanya panjang kalimatnya, tetapi sangat dalam, sangat dalam. Kami baca kembali, kesetaraan perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan, perdagangan orang dan kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan. Peringatan ini sudah 88 tahun, Bu. Tapi tantangan ini masih ada. Dari data yang Anda punya. Ibu Win silakan. Oke, jadi gini, tema peringatan Hari Ibu tahun ini adalah menjawab kondisi masyarakat. Apa yang diperlukan dan uluran tangan dari para perempuan-perempuan ini untuk bergerak membantu permasalahan bangsa. Itu yang satu. Nah, tema yang 3 ini, satu bagaimana kita memerangi kekerasan, perdagangan orang dan juga kesenjangan ekonomi, itu lebih kepada implementasi dari program dunia sebetulnya. He4C. Jadi itu ada program hasil dari UN Women yang memang fokus bahwa kesetaraan gender itu menjadi fokus utama. Nah, kesetaraan gender itu
yang melibatkan kaum laki-laki, bahwa kaum laki-laki harus memberikan atensi, kesempatan kepada perempuan untuk setara dengan kaum laki-laki dalam semua aspek kehidupan. Itu He4C itu. Nah, itu menjadi satu sikap dari seluruh pimpinan negara, termasuk negara kita, Presiden Jokowi, bahwa kesetaraan gender itu harus menjadi isu utama. Kalau yang 3N itu bisa berhasil. Kondisi-kondisi yang di atas itu tidak akan terjadi kalau kesetaraan gender kita sudah sudah terjalin. Misalnya pada saat program MDGs 2015 itu harus sudah berhasil, kesetaraan gender sudah berhasil, tapi yang lainnya belum. Nah, dengan Sustainable Development Goals itu bahwa 2030 ada planet 50-50, yang artinya bahwa 50 perempuan, 50 laki, kesetaraan terjadi. Dan ini adalah komitmen internasional. Nah, diperkuat dengan kebijakan dari pemerintah kita bahwa isu kesetaraan gender menjadi isu strategis utama dalam menyelamatkan bangsa ini. Bagaimana peranan perempuan untuk akses kepada pembangunan bangsa lebih diperkuat. Itu artinya mindset paradigma baru dari kaum laki-laki harus dirubah. Mereka bukan bersaing, tapi bermitra dengan perempuan. Harus mau bekerja sama, menjadi mitra strategis, sehingga dua-duanya menjadi subjek utama dalam pembangunan bangsa. Itu akan terjadi. Saling mengisi. Mengisi. Karena dari keluarga, Ibu Win dan Ibu Tri itu akan lahir calon pemimpin bangsa. Betul. Ada juga yang mengatakan suami yang hebat karena pendamping yang luar biasa. Ya betul, pendamping. Saya setuju kok. Pendamping yang luar biasa bukan ya. Di belakang. Ibu Tri, saya kembali menarik ini apa yang disampaikan Ibu Win, kesetaraan gender. Menurut Anda ini Indonesia kan di luar negeri juga punya ya kesetaraan gender. Apakah kita sama yang diperjuangkan apa yang disampaikan oleh Ibu Win, Ibu Tri? Kesetaraan gender ya tentunya bukan hitam putih, laki-laki atau perempuan harus sama dalam hal semua hak dan kewajibannya apapun, karena tentunya kita tahu bahwa dalam fisik tentunya kita tidak akan bisa menyamakan fisik laki-laki. Namun dalam hal ini tentunya dalam segi intelektual, dalam segi mental dan lain-lain itu kita bisa menyamakan. Memang ada perbedaan sebetulnya kesetaraan gender di Indonesia dan di luar. Tapi kalau dari konvensi UN itu memang sebetulnya ada kesamaan. Tapi implementasinya akhirnya berbeda. Aplikasi. Ya aplikasi. Kemudian kalau di Indonesia tentunya kita juga harus menyadari bahwa kita kodrat sebagai perempuan juga harus kita culture kita, agama kita bahwa tetap saja perempuan harus kodratnya jangan ditinggalkan sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan yang juga mitra dari suaminya. Jadi tidak seperti aliran feminisme di luar yang mana mereka mempunyai kebebasan yang mutlak sebagai seorang perempuan, tapi tentunya itu berbeda. Mungkin Bu Win yang lebih mendalami hal ini, karena Bu Win ini yang merupakan salah satu tokoh perempuan yang sudah lama berkecimpung dalam kami ingatkan gender. pesan singkat di 0812 11 24 928. Jangan lupa sebutkan nama dan di mana Anda mendengarkan siaran ini. Menarik apa yang disampaikan Ibu Tri, Ibu Win dan pendengar. Dan kita tahu bahwa globalisasi, internet dan semuanya itu bisa didapat dengan mudah oleh anak-anak kita. Kemarin kita heboh dengan LGBT. Sementara tema ini bicara soal kesetaraan gender, kemudian ada juga soal trafficking, perdagangan bebas, kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan. Apa yang Anda ingin sampaikan dan sudah sejauh mana Anda melihat peran pemerintah dalam hal ini? Oke, jadi kembali ke tadi bahwa He4C itu bagaimana kaum laki-laki memberikan kesempatan yang sama untuk berperan dalam konteks pembangunan bangsa. Jadi berperannya dalam kapasitas masing-masing ya. Betul. Yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah sangat banyak. Kebijakan-kebijakan yang memang mengarah kepada kesetaraan gender sudah lama. Tetapi masih ada bahwa tadi disampaikan culture dari seluruh daerah Indonesia bermacam-macam. Betul. Itu mungkin yang menjadikan agak terkendalanya kesetaraan gender di Indonesia.
Bagaimana peran laki-laki lebih dominan. Bagaimana treatment beberapa daerah yang mengatasnamakan atau mengutamakan anak laki-laki untuk lebih berperan dari kaum perempuan. Termasuk juga sekolah ya? Termasuk sekolah, kesempatan kerja, sudah bahwa anak laki-laki dulu yang harus ditingkatkan kualitasnya sebelum anak perempuan. Baik. Tetapi kalau lihat seluruhnya secara komprehensif bahwa yang terjadi dengan 3 poin di atas itu adalah perempuan yang belum ditingkatkan kualitasnya. Dalam artinya kebodohan perempuan Indonesia harus kita perangi. Kalau perempuannya sudah mempunyai kualitas yang bagus, sudah pintar dalam semua aspek kehidupan, mereka tidak akan bisa menerima begitu saja. Walaupun dalam posisi perempuan Indonesia, tetap ada batas-batasnya. Ya. Nah itu yang terjadi. Nah kebijakan-kebijakan dari KPP sendiri sudah sangat banyak. Bagaimana kita bisa mencontoh bahwa di lembaga legislatif diberikan kuota perempuan 30%. Betul. Itu diakui dan diterima oleh pemerintah. Padahal itu sangat merugikan kaum perempuan. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita tidak dibatasi dengan plafon di legislatif, kaum perempuan mungkin lebih banyak yang punya kualitas. Artinya, jadi kita harus sisi fair. Sepertinya mendukung, tetapi itu tetap dikerangkeng dikerangkeng gitu. Baik. Itu yang menjadi concern kita. Kedua, bahwa hak-hak perempuan dalam sebagai pelaku ekonomi keluarga juga masih dibatasi. Tapi sekarang mulai diberikan kebijakan-kebijakan, dan kami harapkan juga dengan tema PHI ini bahwa peranan pemerintah itu untuk memberikan kebijakan yang baru, lebih berat dan lebih berpihak kepada perempuan. Itu kalau kebijakannya juga masih tidak masih abu-abu, masih tidak strict itu tidak akan berhasil, karena implementasi di lapangan itu tetap bahwa aturan ini belum mendukung kebijakan untuk perempuan berkarya. Gitu, baik, sebetulnya. Luar biasa ini. Semakin penasaran pendengar, kami ingatkan pesan singkat di 0812 11 24 928 akan kami bacakan. Tentu jangan lupa sebutkan nama dan di mana Anda mendengarkan siaran ini. Pendengar Pro4, saudara-saudara kami di seluruh tanah air, bahkan di mancanegara, saya sudah dikasih senyum ini oleh Ibu Tritito Karnavian. Karyanya tahu apa yang mau saya sampaikan. Ibu Tito, ini Anda tidak hanya sebagai Ketua Umum Panitia Nasional Peringatan Hari Ibu ke-88 tahun 2016, tetapi juga Ketua Umum Bayangkari ya, Ketua Umum Bayangkari. Artinya semua istri-istri polisi begitu harus dikomunikasikan. Kegiatan apa? Barangkali juga ada kaitan dengan tema kita. Oh ya, saya sebagai Ketua Umum Bayangkari ini membawahi kewilayahan juga, di mana ada sekitar 32 pengurus daerah dan 32. Juga membawahi pengurus cabang, pengurus ranting yang ratusan juga, di mana anggota kita itu sekitar 400-an ribu. 400-an ribu anggota Bayangkari. Wow. Di sini saya sebagai Ketua Umum tentunya harus selalu berkomunikasi kepada para pimpinan-pimpinan di wilayah, karena ini penting sebagai kita harus mengerti bagaimana sebagai istri anggota Polri. Tentu mungkin agak berbeda dengan istri-istri dari yang lain. Mungkin hampir samalah dengan para istri Tentara Nasional Indonesia. Baik. Bahwa kita mempunyai tugas-tugas, suami kita mempunyai tugas-tugas yang unik, yang mungkin kalau orang tidak tahu akan menganggap bahwa sebagai seorang istri anggota Polri ini kelihatannya wah enak gitu ya, nyaman. Padahal sebetulnya banyak mungkin yang terlihat itu hanya berapa persen saja, tapi sebetulnya di pelosok-pelosok sana itu jauh dari kata enak. Ya. Nah, dalam rangka itu, dalam rangka Hari Ibu juga kami membuat suatu seperti festival mini movie, yaitu film pendek yang menceritakan bagaimana kehidupan para anggota Bayangkari di pelosok-pelosok. Wah, menarik yang sekali. Inspiratif, di mana kiprah kita terhadap masyarakat, juga bagaimana resiko-risiko yang dihadapi oleh istri-istri anggota Polri di wilayah-wilayah. Di situ kita menampilkan sekitar 40 film, kemudian kita
bersama-sama menonton di tempat misalnya bioskop yang ada bioskop. Ini ada juga di wilayah yang tidak ada bioskop di provinsi di Indonesia ini. Yang Jadi pelosok, mereka menonton TV besar atau ya apapun lah media yang bisa mereka bersama. Ya. Jadi kita tampilkan sekitar 10 perwakilan film-film. Tapi kemudian mereka bisa mengakses karena ini akan kita upload di YouTube. Saya baru mau tanya. Ya, jadi semua nanti masyarakat pun kita ajak untuk melihat bagaimana misalnya salah satunya kisah seorang ibu di Papua, di pegunungan, di daerah konflik waktu mendampingi suami, mereka diserang oleh kelompok-kelompok gerakan bersenjata dan ibu itu sampai tertikam dadanya sampai menggores parunya sehingga harus menyelamatkan diri menunggu sampai pagi, yaitu sekitar 8 jam menunggu pagi untuk kemudian pergi lagi ke tengah kota untuk menyelamatkan diri. Di situ ada film. Wah, gemeteran saya. Dan pendengar pasti juga sama ya, pendengar dimanapun Anda berada. Kita masih menerima pesan singkat di 0812 11 24 928. Masih akan lanjut tentu Ibu, ini baru awalan yang sangat menarik. Ada lagi nanti barangkali kisah-kisah yang disampaikan oleh Ibu Win, bagaimana seorang ibu harus berperan, tidak berperan dua, berperan banyak begitu ya, multi ya, untuk semuanya, untuk kebaikan keluarga dan bangsa. Kita akan berbincang bagaimana kalau sekarang kita ajak dulu pendengar ya, ibu-ibu untuk mendengarkan sebuah lagu. Ibu Tri dan Ibu Win, Anda pernah dengar lagu Bunda dari Nelly? Ya. Saya dapat ngintip katanya ini lagu kesayangan Anda berdua. Barangkali juga pendengar semua ya. Ibu-ibu. Kita dengarkan dulu dan jangan kemana-mana. Kita akan lanjut setelah berikut ini. Hatiku
diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Oh bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya beri tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Selamat Hari Ibu 2016. Pesan ini disampaikan oleh RRI Jakarta. Kami masih menemani Anda dalam acara Kiprah Wanita Indonesia. Sebuah acara yang mengungkap dan membicarakan berbagai kiprah dan karya perempuan Indonesia. Persembahan Dharma Wanita Persatuan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia, Jakarta. Pendengar Pro 4, saudara-saudara kami di seluruh tanah air, bahkan di mancanegara, kami ingatkan siaran ini juga dapat Anda ikuti melalui aplikasi kami RRI Play. Jangan lupa klik Pro 4. Kita masih berbincang dengan dua ibu ini. Ibu-ibu yang hebat luar biasa dalam dialog interaktif Kiprah Wanita Indonesia. Ibu Tritito Karnavian, Ketua Umum Panitia Nasional Peringatan Hari Ibu ke-88 tahun 2016. Dan juga kita kenal sebagai Ketua Umum Bayangkari, Ibu. Wah, tadi anggotanya 400.000 ya. 400.000 ya. 400.000. Langsung saya catat. Hampir sama banyak dengan seluruh anggota Polri. Hampir Ya, sama banyak. 400. Mesti dikorek bagaimana bagi waktunya. Kemudian juga ada Ibu Winritola Tasmaya. Ini juga tidak kalah hebatnya, Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan. Berapa anggotanya, Ibu? Oke, alhamdulillah mungkin lebih banyak dari Bayangkari. Wow. Kami sekitar hampir 2 juta lebih ya yang terakhir tuh. Itu justru karena banyaknya jumlah anggota Dharma Wanita Persatuan. Kalau kita sinergikan antara anggota Dharma Wanita Persatuan dengan anggota Bayangkari, Betul. atau anggota Dharma Pertiwi atau yang lainnya yang tergabung dalam panitia Hari Ibu. Ya. Kita kan ada 6 organisasi besar. Nah, Betul. itu masalah yang terjadi di negara kita dengan judul tema dari Hari Ibu Betul. ini, insya Allah bisa diselesaikan. Kalau anggota-anggota organisasi perempuan yang menjadi pimpinannya menjadi panitia di tingkat nasional ini Ya. bisa menggerakkan anggotanya sebagai motivator-motivator di lapangan. Betul. Itu. Jadi peringatan Hari Ibu tahun ini tidak hanya seremonial, tapi ada pesan yang disampaikan oleh Bapak Jokowi bahwa kita kampanye He4C. Siapa yang menyampaikannya ke bawah itu? Betul. Anggota-anggota kita. Secara berjenjang langsung. Secara ya. berjenjang, bahwa kita punya instruktif ke bawah, punya hierarki yang kuat, Bayangkari, Dharma Pertiwi, semua PKK itu bisa menjadi motivator-motivator lapangan yang menyampaikan ke bawah bahwa kaum laki-laki mulai kita memberikan kesempatan kepada perempuan-perempuan, istri, anak, keluarganya. Betul. Untuk berperan dalam pembangunan bangsa. Tidak ada lagi perbedaan hak, tidak ada lagi perbedaan treatment untuk perempuan dan laki. Itu filosofis daripada tema Hari Ibu hari ini. Baik. Makanya mungkin
insya Allah dengan kehadiran Bapak Jokowi, sosialisasi He4C itu akan lebih digencarkan. Sehingga kaum laki-laki akan merubah mindsetnya bahwa mereka harus memberikan kesempatan kepada perempuan untuk lebih pintar, untuk lebih menjadi mitra, dan untuk menjadi pendamping yang smart. Itu yang kita perlukan. Tapi persoalannya Ibu Tri dan Ibu Win, tidak semua ibu-ibu di Indonesia seberuntung Anda. Ada ibu-ibu yang harus suaminya tidak punya pekerjaan tetap, bahkan tidak punya pekerjaan. Bahkan single mother gitu. Betul, harus sendirian. Persoalannya kemudian anak-anaknya akhirnya kita masuk pada perdagangan orang itu. Ibu Win, bagaimana Anda melihat ini semua? Perdagangan orang terjadi, terutama objeknya itu perempuan dan anak-anak. Ya. Itu basic dari semua permasalahan adalah ekonomi. Juga kebodohan. Ya, ketidaktahuan tentang kenapa kalau dibohongin, diajak oleh satu agen untuk diberangkatkan itu dengan iming-iming yang bagus. Kalau anaknya pintar, kalau perempuan pintar itu akan mengukur dulu betul atau tidak. Kalau dia juga punya kemampuan dalam finansial aspek ekonomi, mereka tidak akan seenaknya seperti itu. Baik. Makanya perdagangan perempuan itu masuk kepada fokusnya strategi kita kepada kesetaraan gender. Kalau perempuan itu anak-anak kita sebagai ibu rumah tangga, kita mempertahankan bagaimana treatment di rumah sebagai ketahanan keluarga diperkuat, kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berpengetahuan, kepada anak-anak perempuan atau laki sama, mereka tidak akan terjadi itu. Jadi peranan perempuan itu harus multitasking memang. Dia sebagai pendamping suami, dia sebagai ibu dari anak-anak, dan dia sebagai subjek dari ketahanan keluarga yang terjadi, dan dia juga diharapkan menjadi income keluarga. Kalau terjadi kesenjangan ekonomi di keluarga, mereka nggak boleh give up. Suami tidak selalu menjadi income yang bagus untuk keluarga. Bisa mereka jobless, bisa mereka meninggal, suami take over oleh perempuan ini. Nah, salah satu bukti perekonomian Indonesia ini tertolong karena pelaku-pelaku UKM 60% adalah perempuan. Betul. Itu. Kalau perempuan, jadi bicara soal ekonomi, kita bicara soal perempuan. Ya. Pada saat kita membicarakan kesenjangan ekonomi di Indonesia, perempuan Indonesia akan berkiprah di situ. Perempuan sekarang di Indonesia menjadi primadona untuk pelaku-pelaku ekonominya. Karena memang survei membuktikan IPB dan KPP itu telah melaksanakan survei bahwa 70% pelaku ekonomi keluarga itu perempuan. Dan itu berhasil dalam beberapa level. Ya. Dan relevansinya dengan ketahanan keluarga. Kalau perempuan itu kalau dia sudah menjadi pelaku ekonomi dan sudah mempunyai uang, dia 90% investasinya kepada pendidikan, kesehatan, dan sosioekonomi keluarga. Itu kalau perempuan. Jadi ada relevansi yang sangat kuat. Kalau perempuan menjadi pelaku ekonomi keluarga, ketahanan keluarganya akan terangkat. Jadi kalau itu jaminannya. Kalau perempuan seorang ibu punya uang, barangkali untuk membelanjakan dirinya sendiri itu yang terakhir ya. 10% itu. 10%. Investasinya 90% untuk pendidikan ekonomi dan sosio. Sekuat tenaga untuk keluarga tercinta. Itu makanya bersyukurlah kita jadi perempuan. Wah, luar biasa perbincangan. Harusnya jangan sejam ya ini Ibu. Ya, pesan singkat masuk di 0812 11 24 928. Kita baca dulu ya ibu-ibu pendengar. Ini dari Ibu Linda atau Mbak Linda di Cengkareng. Selamat siang ya, katanya. Bagaimanakah di era seperti ini jika suami masih saja otoriter? Apa-apa dilarang untuk kegiatan di luar. Harus di rumah saja mengurus suami dan anak. Tolong Bu berikan solusinya atau tipsnya barangkali. Dimulai dari Ibu Tri dulu. Barangkali. Kalau masalah
sebagai ibu rumah tangga saja ya, umumnya kadang-kadang walaupun suami tidak otoriter, kadang-kadang memang istrinya tidak bekerja sehingga merasa bahwa dan tidak punya keterampilan apa-apa, sehingga pasrah saja sebagai seorang ibu rumah tangga. Baik. Dan bahkan kalau di Bayangkari, walaupun mempunyai potensi atau keahlian dan macam-macam, karena tugas suami yang berpindah-pindah sehingga harus mendahulukan prioritas kepada keluarga, mengikuti suami, sehingga pada di tempatnya dia tidak bisa bekerja menghasilkan ekonomi. Tapi saat ini sebetulnya hal itu bisa lebih mudah kita atasi karena sekarang bekerja itu tidak harus Ke pergi kantor. ke kantor, keluar. Betul. Karena sudah banyak sekali sekarang ini kesempatan bekerja hanya sambil duduk, sambil di mobil ataupun apapun, yaitu melalui e-commerce ya. Iya. Pekerjaan berdagang melalui Betul. online ya kan. Kemudian juga bisa bekerja membantu suatu penelitian di rumah dengan cara kita hanya mengkoreksi hasil-hasil penelitian, dan banyak sekali sebetulnya kesempatan untuk perempuan bisa bekerja di rumah. Karena kita harus menghilangkan definisi bekerja itu harus keluar rumah, harus di suatu kantor, harus punya susunan organisasi formal. Tidak. Ya, bekerja itu informal dan formal kan sebetulnya. Jangan merasa bahwa sebagai ibu rumah tangga dilarang suami tidak bisa melakukan apa-apa. Sebetulnya bisa. Banyak peluang. Banyak sekali. Dan ini sudah ini diperlukan disampaikan. suatu pengetahuan dan suatu pendidikan untuk perempuan itu. Sebagai Ketua Umum Bayangkari, ini juga disampaikan barangkali ada pelatihan-pelatihan untuk istri polisi. Kita banyak sekali. Ibu Win tidak harus menunggu suami tidak punya penghasilan, istri juga bisa, tidak harus take over, bersama-sama barangkali juga ya. Ada yang ingin disampaikan? Saya selalu memotivasi anggota-anggota Bayangkari untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Dan alhamdulillah banyak sekali anggota Bayangkari yang mempunyai usaha-usaha kecil di rumah dan kemudian bisa berkembang sangat besar dan sampai bisa melakukan ekspor, memanfaatkan apa yang ada di lingkungannya, menjadi kreatif, misalnya membuat tas dari macam-macam etnik. Banyak sekali, dan saya senang, dan akhirnya saya untuk Ibu Tri langsung motivasi. lihat begitu. Ya, kan kita mempunyai pameran-pameran di daerah. Baik. Kemudian pada saat kemarin kita Hari Kesatuan Gerak Bayangkari, kita mengadakan bazar untuk ke semua pelaku-pelaku ekonomi dari Bayangkari. Dan kami juga sekarang membuka e-commerce toko on Pink Bayangkari. Baik. Itu untuk menampung semua produk-produk anggota yang untuk pasarkan di luar daerah mereka. Kalau bisa ya seluruh dunia bisa melihat dan bisa untuk bisa mengorder ataupun apapun. Harus ditanggapi oleh Ibu Win, tapi kita ke pesan singkat yang tadi disimpan tetap ya. Ibu Win jadi dua ini. Di 0812 11 24 928 ada Ibu Septi di Depok. Selamat siang ya Ibu Septi. Katanya, saya seorang wanita karier hingga saya melupakan kodrat saya sebagai wanita. Saya tidak ingin menikah karena saya merasa mampu menghidupi diri sendiri. Apakah saya salah mengambil langkah seperti ini? Ibu Win. Sebetulnya karakter perempuan Indonesia itu memang agak berbeda dengan perempuan-perempuan lainnya di luar. Baik. Tetapi kesamaannya sekarang pressure atau program bahwa perempuan harus bangkit, perempuan harus menjadi pelaku ekonomi, perempuan juga harus berprestasi dengan bagus. Itu ada penularan sifat-sifat perempuan Barat itu masuk ke kita. Bagaimana kaum feminisme melupakan kodratnya sebagai perempuan, pentingnya berkeluarga atau statusnya dia sebagai tugas dan fungsi sebagai perempuan, karena mereka sudah enak. Ya, 70% perempuan profesional di Amerika, Eropa itu bercerai karena mereka merasa mampu, merasa bahwa tidak memerlukan mitra-mitra itu. Tapi di Indonesia harus kita ingat,
kita punya culture yang sangat berbeda. Baik. Bahwa keberhasilan perempuan itu tetap kita menjadi istri pendamping suami dan tetap suami kita itu menjadi pimpinan keluarga. Nah, itu caranya bagaimana? Adanya perjuangan dari suami-suaminya juga untuk meningkatkan kualitasnya. Sehingga respect dari si istri kepada suaminya juga tetap. Mereka equal, mereka sama. Kesetaraan. Bukan berarti saya punya penghasilan terus bersaing. Bukan. Terus saya menjadi kepala keluarga. Nah, tidak seperti itu. Ibu Ani jadi Ibu Anto itu. Ya, itu yang disayangkan. Bahwa perilaku kaum perempuan Indonesia itu tidak bisa disamakan. Jadi kita harus tetap, kita punya culture, punya kebudayaan yang berbeda, punya adat ketimuran yang bagus. Iya. Jadi perempuannya walaupun kita mengerjakan semua multitasking, tetap kita punya kodrat ilahi bahwa kita adalah istri dari suami. Nah, inilah bahwa saya sampaikan tadi bahwa si suami tidak boleh diam, dia juga harus berjuang bareng, dia juga harus meningkatkan kualitasnya sehingga respect ada. Kita equal, kita sama. Saling menghargai dalam posisi masing-masing, itu akan terjadi. Baik. Nah, yang saya mention tadi, organisasi Dharma Wanita, apa persatuan untuk istri ASN? Betul. Bagaimana istri aparatur sipil negara itu mempunyai posisi bukan selevel ya, paling tidak bisa membantu posisi kaum laki-lakinya dalam kemitraan ini. Iya. Kami punya target, kami punya Renstra yang mengacu kepada RPJMN Bapak Jokowi JK juga. 2019 kita akan berhasil menjadikan organisasi perempuan ini Center of Excellence. Pusat pelatihan 2019. Pusat pelatihan istri-istri aparatur sipil negara di Indonesia ini. Dikasih pelatihan apa, Bu? Pelatihan dari semua aspek, bidang ekonomi, sosial budaya, dan bidang keorganisasian. Baik. Sehingga yang tadinya mereka hanya bergelimang di peran domestik, mereka harus berani masuk ke peran publik. Jadi pada saat mereka sudah pintar, pemanfaatannya boleh diteruskan, boleh tidak, it's depend on mereka. Betul. Tapi mereka punya bekal semua. Jadi menjadi Center of Excellence itulah yang target kita, sehingga para istri aparatur sipil negara itu bisa menjadi pendamping suami, bisa menjadi ibu dari anak-anak kader bangsa yang bagus, dan tidak akan ada lagi kerekasan dalam rumah tangga. Kalau si istrinya juga pintar, ada respect dari suami kepada setara, saling menghormati. Itu jadi ini ya itu He4C ini akan jalan dari perlakuan, dari mekanisme hak-hak rumah tangga, dari peran suami dan istri itu implementasinya. Baik. Sehingga peran dari Pak Jokowi itu dari semua anggota masyarakat rakyat Indonesia menyadari bahwa peran suami dan istri yang setara itu akan menjadi solusi dalam pembangunan bangsa. Ibu Win, masuk ke Ibu Win. Ini di tema terakhir dan kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan. Konkretnya seperti apa? Ya, konkretnya itu menjadi tadi sampaikan bahwa ada relevansi yang sangat kuat. Kalau perempuan menjadi pelaku ekonomi keluarga, ketahanan keluarga akan terjamin, insya Allah ya. Ya. Nah, untuk itu ada beberapa program yang memang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, baik itu dari KPPPA, baik dari perdagangan, perindustrian, dari BPMK semua, bahwa ada pelatihan-pelatihan yang memang menjurus kepada peningkatan kualitas perempuan di bidang keterampilan, akses kepada permodalan, kita kerjasama dengan perbankan, akses. Jadi mereka dari awal bagaimana dia menjadi dasar mereka concernnya kepada bidang apa. Mereka jadi dilatih kelompok-kelompok ekonomi, diberikan akses kepada packagingnya, kepada marketingnya, itu menjadi tantangan yang bagus ya. Karena dan juga pendampingan dari kementerian-kementerian itu terjadi. Dan Wanita Persatuan mempunyai kemitraan dengan koperasi UKM, dengan perdagangan, perindustrian, dengan KPPPA. Di mana perempuan-perempuan itu dibina, didorong, diberdayakan untuk mengeluarkan kemampuannya, menyalurkan bakatnya menjadi pelaku-pelaku ekonomi. Setelah tadi yang disampaikan terampil, begitu. bisa produksi, Itu bisa akhirnya jualan. akan jalan. Kenal Sebetulnya dengan ya, fasilitas-fasilitas ini oleh pemerintah Ibu itu sebetulnya sangat luas untuk kesempatan ini. Hanya mungkin mereka tidak mengerti
tidak tahu aksesnya tentang informasi ini, bagaimana mereka membuatnya menjadi kenyataan gitu ya. Tapi saya juga ingin mengomentari yang pilihan dari yang pertanyaan tadi, bahwa dia sudah nyaman dengan sebagai wanita single. Itu merupakan suatu pilihan. Kita harus hormati perempuan yang memilih hidup sendiri, tidak mau berumah tangga karena dia sudah nyaman. Itu adalah suatu pilihan dan kita harus hormati. Dan itu bagi kita bukan suatu aib kalau itu suatu pilihannya, kan. Itu bukan yang melanggar undang-undang, tidak. Karena tentunya suatu jodoh itu juga kita tahu ada rahasia dari Tuhan juga ya. Mungkin sekarang yang bersangkutan merasa sudah nyaman hidup sendiri, tapi kita tidak tahu, kan, setelah di masa yang siaran akan Kiprah datang Wanita ternyata Indonesia, beliau keluar rumah ketemu jodoh. Betul. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, luar biasa. Kita akan masuk pada kesimpulan barangkali suka duka ya dari dua narasumber kita, Ibu Tri dan Ibu Win. Kemudian harapannya apa sih untuk wanita Indonesia, ibu Indonesia ke depan. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan ya ibu-ibu. Setelah ada lagu lagi, saya dapat bocoran, katanya Ibu senang lagu Ungu. Lagu yang ini, tebak sendiri judulnya ya. Pendengar juga barangkali ini merupakan lagu kesayangan Anda. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Damaian dalam hidupmu,
tidak kamu kasih ASI? Susu ini lebih praktis. Bu, sayang sekali nak. Padahal menyusui itu banyak manfaatnya. Di antaranya terhindar dari penyakit kanker payudara yang kemungkinan lebih besar menyerang wanita yang tidak menyusui. Dan bayi yang diberi ASI lebih jarang sakit karena adanya kolostrum yang berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh. ASI juga dapat meningkatkan daya ingat dan IQ bayi. Tapi aku kan sibuk kerja, Bu. Jadi aku nggak bisa memberikan ASI eksklusif sama bayiku, Bu. Sesibuk apapun kamu bekerja, pasti ada solusinya. Ingat, ASI adalah hak anak. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Jakarta. Dialog interaktif Kiprah Wanita Indonesia masuk pada sesi terakhir. Kita masih berbincang dalam rangka memperingati Hari Ibu langsung dari kediaman Ibu Tri Tito Karnavian, Jalan Patimura nomor 37 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Masih bersama narasumber kita, dua ibu yang luar biasa, cantik semua, Ibu Tri Tito Karnavian dan juga Ibu Winritola Tasmaya. Sudah ingat belum judul lagunya ibu-ibu tadi? Doa Ibu 100 ya, aplausnya mana luar biasa ini. Ini lagunya amat menyentuh. Kita masuk pada sesi terakhir. Kalau berbincang soal ibu, soal anak, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian kesetaraan gender, bahkan kesenjangan akses, nampaknya banyak sekali ya. Kita masuk pada kesimpulan, namun sebelumnya barangkali Ibu juga, Ibu Tri dan Ibu Win juga bisa menyampaikan apa sih suka dukanya begitu ya. Sekali lagi, suami yang sukses karena pendamping yang luar biasa, anak-anak yang hebat karena kekompakan orang tuanya dalam membesarkan. Kita masuk pada Ibu Tri, silakan. Kalau saya sih sebetulnya komunikasi ya, apapun persoalan ataupun masalah dan segala sesuatu tentunya kalau komunikasinya baik pasti hasilnya baik, itu yang pertama. Dan sekarang walaupun jarak memisahkan misalnya saya dan anak-anak ataupun saya misalnya suami sedang bertugas di tempat yang lebih jauh, alat komunikasi sekarang sudah sangat canggih di mana kita bisa melakukan komunikasi secara tatap muka begitu. Bahkan satu keluarga bisa sama-sama walaupun yang satu di kota A, satu kota B, tapi kita bisa telekonferensi gitu ya. Komunikasi jalan ya. Jadi sekarang jarang itu bukan suatu alasan bahwa kita tidak berkomunikasi, dan tentunya juga saling menghargai antara kita dan pasangan, di mana menghormati fungsi masing-masing, dan walaupun kita ada perbedaan tapi itu tidak harus menjadi suatu bahan konflik, karena kita pun lahir pasti berbeda dan kita harus menghormati dan menghargai perbedaan itu, pendapat dan lain-lain. Baik. Iya, ini masuk pesan singkat lagi di 0812 11 24 928. Waktunya mepet, pesan singkatnya juga tetap harus dibacakan dari Ibu Nawang Wulan ya di Ciledug. Namanya bagus sekali. Selamat siang Ibu, katanya. Anti kekerasan pada wanita selalu disosialisasikan sejak dulu, tapi kenapa makin marak saja? Sebaiknya sanksinya apa pada pelaku? Sekaligus masuk kesimpulan. Kesimpulan, oke. Saya kira kita sudah berusaha merubah Undang-Undang 23 2004 tentang sanksi kepada pelaku. Yang 56% pelakunya adalah kaum laki-laki yang notabene suami. Dan itu nanti kita bicarakan lebih luas lagi karena kalau saya kupas undang-undang itu terlalu lama. Baik. Tapi pada kesimpulan terakhir daripada pelaksanaan PHI ini, marilah kita kaum perempuan memposisikan diri sebagai perempuan yang bermanfaat dan kuat. Artinya dia bisa mau meningkatkan kualitasnya, melawan semua kekerasan itu dan mempunyai harga diri. Dan juga kepada kaum laki-laki, laksanakan program-program He4C ini. Baik. Kalau kita bisa menuju keluarga-keluarga sakinah mawadah warohmah di negara Indonesia ini. Jadi kalau ada yang tanya pekerjaan apa, saya mah cuma ibu rumah tangga. Nggak boleh pakai kata cuma ya, karena itu, ibu rumah tangga itu adalah satu status tugas yang sangat mulia. Baik. Dengan profesi apapun kita tetap ibu rumah tangga. Ya. Kembali dasarnya dari situ dulu suksesnya itu. Baik, sukses juga untuk hari puncaknya ya, Ibu Tri Tito. Terakhir barangkali mau menyapa untuk ibu-ibu dimanapun berada, khususnya istri-istri polisi, Ibu Tri. Untuk
Ya, Ya, untuk istri ASN semua juga. para perempuan Indonesia, selamat Hari Ibu. Semoga kita menjadi perempuan-perempuan yang bisa berguna untuk masyarakat banyak. Amin. Paling tidak untuk keluarga sendiri. Mari kita bisa melakukan hal-hal yang kita senangi dan bisa berbahagia dalam hidupnya. Baik, selamat dunia akhirat. Ibu Win juga mau menyapa ini pegawai-pegawai. Oke, kepada perempuan Indonesia, terutama kepada seluruh istri aparatus sipil negara. Jadilah motivator-motivator lapangan dalam membantu perempuan-perempuan meningkatkan kualitasnya. Sehingga perempuan Indonesia akan lebih berguna untuk nusa dan bangsa. Amin ya Rabbil Alamin. Luar biasa, terima kasih Ibu Tritito Karnavian, sehat dan sukses selalu. Kami tunggu diundang kembali untuk berbincang di waktu yang lain. Juga barangkali nanti bisa berkunjung juga ke Ibu Win Ritola Tasmaya. Terima kasih, sukses juga tentu sebagai Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan. Salam hormat kami untuk ibu-ibu Dharma Wanita Ya, Persatuan. terima kasih Mbak Soraya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, luar biasa juga bagi Anda yang sudah menyampaikan pesan singkat di 0812 1124 928. Dengan demikian, maka berakhirlah sudah dialog interaktif Kiprah Wanita Indonesia langsung dari kediaman Ibu Tritito Karnavian, Jalan Patimura nomor 37 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di siang hari ini, pengarah acara lapangan Estu Irena, pengarah acara studio Kasturi, kerabat teknik, koordinatornya Mugi Amaro bersama teman-teman Amir, Daus, Samsuri, Dadang, Muladi, Prapto, Pak Haji Udin, Ripto, juga teman-teman kerabat di studio ada Bang Horas dan Mbak Titin, dan akhirnya saya Soraya Putri Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan, dan sekarang kita kembali ke studio Pro 4 Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat bersama rekan penyiar Diah Nawang Mulan dan Mbak Teis. Anda telah mengikuti Kiprah Wanita Indonesia, sebuah acara yang mengungkap dan membicarakan berbagai kiprah dan karya perempuan Indonesia. Persembahan Dharma Wanita Persatuan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia, Jakarta. Sampai jumpa.